Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai sahabatku, berjumpa lagi bersama kami dalam channel Cahaya Surga. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah bertambah berkahnya usia kita, semakin luas rezekinya. Amin. Dalam video kali ini kita akan mengambil hikmah dari kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam menghormati lansia. Jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih banyak, jazakumullah. Sahabat, marilah kita simak sama-sama kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa ambil hikmah serta pelajarannya. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap pagi dan sore Allah Subhanahu wa taala selalu memandang wajah orang yang sudah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, semakin tua usiamu, semakin keriput kulitmu, semakin lemah tulangmu, semakin dekat ajalmu, semakin dekat pula engkau bertemu denganku. Malulah karenaku, karena aku pun malu melihat ketuaanmu, dan aku pun malu menyiksamu di dalam neraka. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menghormati dan berbuat baik kepada sesama, termasuk kaum lansia. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Pernahkah kalian mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati seorang Yahudi yang tua renta dan buta yang sering sekali menghina Rasulullah? Rasulullah justru berbuat baik terhadap lelaki tua itu, bahkan menyuapinya ketika dia sakit. Teladan yang seperti itu juga ditunjukkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah sedang tergesa-gesa berjalan menuju masjid untuk melakukan jamaah subuh. Akan tetapi dalam perjalanan, di depan beliau ada seorang kakek tua yang berjalan dengan tenang. Kemudian Sayyidina Ali memperlambat langkah kaki agar tidak mendahului, karena memuliakan dan menghormati kakek tua tersebut. Hingga hampir mendekati waktu terbit matahari barulah beliau sampai dekat pintu masjid. Dan ternyata kakek tua tersebut berjalan terus tidak masuk ke dalam masjid, yang kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah akhirnya mengetahui bahwa kakek tua tersebut adalah seorang Nasrani. Pada saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah masuk ke dalam masjid, beliau melihat Rasulullah beserta jamaah sedang dalam keadaan ruku. Sebagaimana diketahui bahwa ikut serta ruku bersama dengan imam sama dengan masih mendapatkan satu rakaat. Rasulullah waktu itu memanjangkan waktu rukuknya hingga kira-kira 2 ruku. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertakbiratul ihram dan langsung ikut serta ruku. Setelah selesai salat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak biasanya engkau rukuk selama ini, ada apakah gerangan? Dalam riwayat lain Sayyidina Ali juga bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, ketika aku rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Adimi seperti biasanya dan hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, meletakkan sayapnya di punggungku dan menahanku dalam waktu yang cukup lama. Setelah ia mengangkat sayapnya, aku baru mengangkat kepalaku. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa alasan Jibril melakukan itu, Rasulullah mengaku, aku juga tidak tahu dan tidak sempat menanyakan itu. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya waktu itu, Ali sedang bergegas menuju masjid untuk jamaah subuh, sedang di perjalanan ada seorang kakek tua Nasrani berjalan di depannya. Ali juga tidak mengetahui kakek tua itu seorang Nasrani. Ali juga tidak mau mendahuluinya karena dia sangat menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut. Kemudian aku diperintah oleh Allah untuk menahanmu saat rukuk sampai Ali datang dan tidak terlambat mengikuti jamaah subuh. Tapi bukan kejadian ini saja yang membuat takjub. Yang lebih membuat takjub adalah sampai-sampai Allah juga memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari menggunakan sayapnya hingga matahari tidak bersinar sampai jamaah selesai. Demikianlah hikmah kisah teladan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sangat menghormati dan memuliakan orang yang tua walaupun beragama Nasrani. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kisah ini bisa dibaca dalam kitab Mawaidul Usfuriyah atau di kitab Komyut Gian. Sahabatku, dari kisah tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai pelajaran buat kita semua, yaitu, di saat kita memuliakan dan menghormati orang yang Allah hormati dan muliakan maka Allah pun akan memuliakan kita. Begitupun sebaliknya. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan bahwasannya para lansia adalah salah satu paku bumi yang membuat bumi ini tidak berguncang. Wallahu alam. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga banyak manfaatnya. Jika Anda suka, jangan lupa klik subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.